Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawaldino Prianto dari kelas TI 22A NPM 22315023. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen dan keselamatan kerja. Nah, yang pertama itu ada pentingnya kesadaran dan bahaya di lingkungan kerja. Nah, itu ada 3 macam, yaitu dapat mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan dan mengurangi resiko kesehatan. Nah, di sini juga ada peran dan sosialisasi dalam kesadaran bahaya dan keselamatan kerja. Nah, yang pertama itu ada pelatihan keselamatan, memberikan pekerjaan pengetahuan tentang bahaya potensial dan cara mengolahnya. Ini mencakup penggunaan peralatan keselamatan, prosedur evakuasi, dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Nah, selanjutnya yaitu sosialisasi di lingkungan kerja, membuat pekerjaan baru untuk memahami budaya keselamatan dan norma-norma yang ada di tempat kerja. Ini melibatkan pengenalan terhadap bahaya khusus yang mungkin dihadapi di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan antara jenis-jenis bahaya di lingkungan kerja. Nah, ada bahaya fisik. Nah, bahaya fisik itu terkait dengan keadaan lingkungan yang dapat menyebabkan cedera fisik seperti mesin bergerak, kecelakaan, transformasi, atau kondisi cuaca ekstrim. Nah, selanjutnya itu ada bahaya kimia. Nah, bahaya kimia itu terkait dengan paparan bahaya kimia berbahaya seperti zat beracun, korosid, atau reaktif yang dapat merugikan kesehatan kerja. Nah, selanjutnya itu ada bahaya biologis. Nah, bahaya biologis itu melibatkan resiko terhadap mikroorganisme dan bahaya biologis seperti bakteri, virus, atau jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada pekerja. Nah, selanjutnya itu ada bahaya ergonomi. Nah, bahaya ergonomi itu terkait dengan desain kerja yang dapat memengaruhi kesehatan fisik pekerja, termasuk postur tubuh yang buruk, penggunaan peralatan yang tidak ergonomis, atau beban kerja yang berlebihan. Nah, di sini juga ada contoh bahaya di lingkungan industri. Nah, yaitu ada bahaya fisik. Bahaya fisik itu contohnya mesin bergerak, alat transformasi ibarat seperti forklift, atau kondisi cuaca ekstrim. Dan di sini juga ada bahaya kimia. Bahaya kimia itu paparan terhadap bahan kimia berbahaya seperti asam alkali atau bahan beracun dalam proses produksi kimia. Nah, terus ada bahaya biologis. Yaitu resiko penularan penyakit di mikroorganisme di laboratorium medis atau instalasi pengolahan limbah biologis. Nah, yang terakhir itu ada bahaya ergonomis, penggunaan peralatan kerja yang tidak ergonomis, postur tubuh yang buruk, atau beban kerja yang berlebihan pada pekerjaan lini produksi. Observasi dalam program K3. Nah, yaitu mencegah kecelakaan. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kesadaran berbahaya di lingkungan kerja. Nah, selanjutnya itu menilai kepatuhan standar keamanan dan peraturan K3 yang berlaku. Nah, yang selanjutnya itu mengidentifikasi area atau proses kerja yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Nah, selanjutnya itu ada inspeksi dan operasi dalam konteks behavior step by step. Dalam BBBS atau step by step, inspeksi dan observasi melakukan pengamatan
perilaku pekerja untuk menilai sejauh mana perilaku tersebut sesuai dengan praktik-praktik keselamatan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memahami dan mengaruhi perilaku manusia terkait keselamatan di tempat kerja. Selanjutnya itu ada tanggung jawab dari pemegangan work permit. Nah, di sini ada 4, yaitu mematuhi hukum dan peraturan. Nah, yang kedua itu melaporkan dan mempengaruhi izin. Nah, yang ketiga itu bekerja sesuai dengan spesifikasi izin. Nah, yang keempat ini mematuhi etika dan standar profesional. Nah, ada juga peran work permit dalam keselamatan dan kesehatan pekerja. Nah, di sini ada 5. Nah, yang pertama itu penetapan batasan pekerjaan. Nah, yang kedua itu pemantauan lingkungan kerja. Nah, yang ketiga itu pelatihan keselamatan. Nah, yang keempat itu pemeriksaan rutin. Nah, yang terakhir itu perlindungan pekerjaan asing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan Lototo. Nah, Lototo itu adalah singkatan. Nah, kepanjangannya itu lockout, take out, dan try out. Apa sih itu lockout? Lockout itu proses pengunci sumber daya energi atau peralatan dengan menggunakan perangkat kunci atau penahan khusus untuk mencegah pengoperasi yang tidak sah. Nah, yaitu try out. Nah, try out ini menandai atau memberikan label pada peralatan dikunci atau dinonaktifkan, memberikan informasi mengenai alasan penonaktifan dan orang yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada try out. Nah, try out itu menguji atau mencoba untuk memastikan bahaya energi atau peralatan yang dikunci benar-benar tidak aktif dan aman sebelum pekerjaan dimulai. Selanjutnya itu ada jenis sumber energi dan potensi bahaya. Nah, ada listrik. Nah, listrik itu potensi bahaya, yaitu kerja listrik, luka bakar. Nah, di sini ada mekanik, potensi bahaya yaitu pitch point atau titik penyekatan mesin bergerak. Nah, selanjutnya itu ada thermal. Nah, thermal ini potensi bahaya yaitu luka bakar atau kelebihan panas. Nah, selanjutnya itu ada kimia. Potensi bahaya yaitu paparan bahan kimia berbahaya, reaksi kimia. Nah, selanjutnya itu pneumatik dan hidrolik. Potensi bahaya yaitu bahaya tekanan tinggi atau kebocoran. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah sebelum bekerja dengan bahan kimia. Nah, identitas bahaya, kendali bahaya kimia yang akan digunakan termasuk sifat-sifat dan resiko yang terkait. Nah, selanjutnya itu pemahaman resiko. Nah, pemahaman resiko ini pahami resiko yang terkait dengan bahan kimia seperti toksisitas, reaktivitas, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pastikan penggunaan APD yang sesuai seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan baju pelindung. Nah, di sini juga ada ventilasi. Nah, ventilasi itu pastikan adanya ventilasi yang memadai di area kerja untuk menghindari paparan berlebihan terhadap uap atau gas berbahaya. Nah, selanjutnya itu ada penyimpanan yang benar. Nah, penyimpanan yang benar ini simpan bahan kimia sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang aman untuk mencegah kecelakaan. Selanjutnya itu ada chemical handling dalam konteks K3. Chemical handling dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja K3 merujuk pada cara pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan bahan kimia di tempat kerja agar dapat mengurangi resiko terhadap kesehatan pekerja di lingkungan. Hal ini mencangkup penyimpanan yang aman. Nah, selanjutnya itu penggunaan APD.
selanjutnya pelatihan, nah selanjutnya itu pencegahan kecelakaan, yang terakhir itu penerapan prosedur ini penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.